Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita makin asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita makin asik. La 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 Adik-adik manis, selamat jumpa dengan Sanggar Cerita. Kali ini hadir dalam kisah menarik Air Mata Putri Jelita. Kisah seorang anak petani, buruk rupanya bagaikan kata, karena kutukan nenek sihir, sedih derita sepanjang hidupnya. Putri jelita cantik berseri, berkunjung ke seluruh pelosok negeri, membuat anak petani bermimpi-mimpi, ingin rasanya bertemu sang putri. Pangeran tampan gagah perkasa, jaman sejati si buruk rupa, sirnalah segala bukan nistapa, pangeran dan putri hidup bahagia. Putri jelita cantik berseri, berkunjung ke seluruh pelosok negeri, membuat anak petani bermimpi-mimpi, ingin rasanya bertemu sang putri. Pangeran tampan gagah perkasa, jaman sejati si buruk rupa, sirnalah segala bukan nistapa, pangeran dan putri hidup bahagia. Sirnalah segala bukan nistapa, pangeran dan putri hidup bahagia. Ayolah Kungkong, kau sudah menyelesaikan tugasmu. Maka sebaiknya kau bermain. Tak baik selalu mengurung diri di rumah. Tidak, Mak. Apa kata orang nanti kalau mereka melihat wajahku? Aku malu. Aku malu, Mak. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan sesali nasib, nak. Tidak baik. Kami berdua, Mak dan bapakmu, menyayangi kau. Aku mengerti, Mak. Aku tak menyesali nasib. Aku juga mengerti Mak dan Bapak sangat menyayangiku. Meskipun... Jangan kau ulangi lagi kata-kata itu. Kami berdua sudah menganggap kau sebagai anak sendiri. Mak hanya tak tega melihatmu merenung dan melamun ketika sedang sendiri. Ya, sudahlah, lupakan semua itu. Kalau kau tak mau bermain, pergi saja ke ladang, membantu bapakmu, sekalian mengantarkan makanan. Baik, Mak. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe.
Memang adik-adik, Kungkong mempunyai wajah yang sangat buruk. Kepalanya seperti katak, namun mempunyai tubuh seperti manusia. Orang-orang sedesanya selalu mengejek keburukan wajah Kungkong. Ya, betapa menderita hidupnya. Bapak, aku datang, Pak. Bapak, aku datang, Pak. Kau, Kungkong, Bapak memang memerlukan tenagamu untuk menyangi rumput di pematang. Tapi nanti, sekarang aku yakin kau belum makan. Nah, ayo buka makanan yang dimasak makmu. Bapak, bisa saja melucu. Memang, Pak, aku juga belum makan. Makan sendiri di rumah, rasanya tidak enak. Loh, kau kan bisa makan bersama emakmu. Makan sama emak juga tak enak. Emak terlalu banyak ngatur. Sendoknya berbunyi saja ditegur. Nah, ketahuan kau, suka bersungut-sungut bila ditegur emakmu. Nanti awas, ku adukan semuanya. Bapak, jangan, Pak. Nanti aku kena marah. Jangan, Pak. Ya, Pak, ya. Kalau Bapak tetap mengadukan pada emak, nanti Kungkong nggak mau bantu Bapak menyanyi rumput. Biar saja kau kena marah. Makmu seram loh kalau marah. Bapak sendiri takut. Ya, sudah. Sekarang buka makanan yang kau bawa. Ayo kita makan dulu. Pakai tangan lebih nikmat. Singkirkan saja sendok itu. Pak Mario dan Kungkong asik menikmati sarapan mereka. Makan di atas dangau disertai desiran angin semilir membuat mereka dapat melupakan semua penderitaannya. Tapi dengarkan suara riuh di kejauhan sana. Hormat bagi Tuan Putri Chandra Resmi. Hai penduduk desa sekalian, hentikan pekerjaanmu. Sembah sujud pada Tuan Putri. Tampaknya Putri Chandra Resmi yang sedang melalui jalan ini. Ayo, Kungkong, selesaikan makanmu. Kita ikut melihat ke sana. Baik, Pak. Tapi cepat. Tampaknya mereka menuju ke arah sini, Pak. Iya. Penduduk berbondong-bondong kemari. Sebaiknya kita menunggu di sini saja, Pak. Oh, iya. Tunggu di sini juga tidak apa-apa. Sembah sujud bagi Putri Chandra Resmi. Hormat bagi Putri. Ayo cepat, Kungkong. Rombongan itu sudah dekat. Berikan hormat kalian pada Tuan Putri. Hai penduduk desa. Betapa cantik Putri Chandra Resmi itu. Rambutnya ikal panjang, senyumnya ramah. Kalau saja... Apa yang kau katakan, Kungkong? Tidak, Pak. Tidak ada apa-apa. Oh, kalau begitu, mengapa hanya diam? Mengapa tidak memberi sembah? Baik, Pak. Rombongan Putri Chandra Resmi itu pun semakin menjauh. Kungkong begitu terpesona dengan kecantikannya. Hari berganti hari, namun bayangan sang putri tidak pernah luntur dari lamunannya.
Apa yang kau lamunkan, anakku? Mak jadi sedih melihat kau beberapa hari ini selalu merenung, melamun, kadang-kadang bicara sendiri. Lebih baik membantu bapak di ladang. Sedang malas, Mak. Benar-benar cantik putri itu. Tak kusangka ada putri yang begitu cantik. Pasti dia pun lembut hatinya. Lalu apa yang kau lamunkan, nak? Apa makmu tak boleh mengetahuinya? Sudahlah, Mak. Tampaknya kau sudah tidak percaya lagi pada kami, pada mak dan bapakmu. Bukan aku tak percaya, Mak. Tapi aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Ayolah, nak. Jangan sembunyikan masalahmu itu. Kalau kami mampu, pasti kami membantumu. Mak, mungkinkah aku dapat meminang Putri Chandra Resmi? Gongkong, anakku. Rasanya tidak mungkin. Mustahil. Mengapa kau berpikir yang bukan-bukan? Aku melihat dia meninjau desa kita beberapa hari yang lalu, Mak. Dia begitu cantik. Aku yakin dia pasti baik hatinya. Tapi itu mustahil, nak. Lalu bagaimana caranya? Iya. Bagaimana caranya? Adik-adik, Bu Mario sangat gusar mendengar perkataan Kungkong. Apa yang harus dilakukannya? Ya, bagaimana caranya? Pengumuman dari Paduka Perdana Menteri Bintang Surya. Sebuah sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan raja yang sekarang terbaring sakit dengan mendapatkan telur ular emas di Bukit Es, maka apabila wanita akan diangkat menjadi putri, dan bila pria akan dijodohkan dengan Putri Chandra Resmi. Sekian pengumuman ini. Semoga diperhatikan seluruh rakyat Bintang Surya. Tertanda Sri Paduka Perdana Menteri Bintang Surya. Nah, kau dengar sayembara itu, Kungkong? Iya, Pak. Tentu saja aku mendengarnya. Aku sekarang mempunyai harapan, Pak. Tak semudah itu, nak. Bukit Es sangat jauh dan berbahaya. Kau akan menghadapi banyak rintangan yang bermacam-macam, nak. Tak apa, Pak. Lebih baik gagal setelah mencoba daripada tidak sama sekali. Apakah tekadmu sudah bulat, nak? Betul, Pak. Mak, aku sudah bertekad mendapatkan telur ular emas itu. Sebaiknya aku segera berkemas-kemas ya. Tunggu sebentar, nak. Bapak tak memiliki apa-apa untuk bekalmu. Kecuali ini. Nah, inilah sepasang pedang kembar. Terimalah, anakku. Gunakan bila kau memerlukan di perjalanan. Jangan lupa, pedang ini hanya boleh digunakan bila kau sangat memerlukannya, anakku. Untuk saya, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Sekarang aku harus berangkat. Aku harus mencoba mengatasi kesulitan yang kuhadapi. Ya, anakku. Berangkatlah sebelum hari senja. Kami mendoakanmu, nak. Hati-hati di jalan. Baiklah, Pak. Mak, Kungkong mohon doa restu. Selamat tinggal. Kungkong akan segera kembali. Hati-hati, nak. Lekas kembali. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa like dan subscribe. Inikah yang dinamakan Bukit Es? Tinggi sekali. Semua membeku. Sepi. Mungkin tak ada makhluk lain selain si ular emas itu. Begitulah adik-adik. Setelah menempuh perjalanan yang amat jauh dan melelahkan, sampailah dia di Bukit Es tersebut. Badai salju. Lebih baik aku istirahat dulu. Lagi pula hari mulai malam. Dingin benar ya. Berat sekali tubuhku. Sudah berapa hari aku meninggalkan rumah? 3, hampir 4 hari. Mengerikan sekali suara itu. Rasanya aku bagai dikerubuti berjuta-juta binatang di sekelilingku. Tidak, aku harus mengalahkan ketakutanku. Aku lelah. Aku akan istirahat dulu. Adik-adik, karena kelelahan, akhirnya Kungkong tertidur pulas. Suara-suara yang sangat mengganggunya perlahan-lahan semakin menghilang. Sepi tertelan oleh kelelapannya. Sudah pagi. Silau sekali. Matahari bersinar terang. Sinar matahari yang sangat menyengat membuat lapisan es ini meleleh. Lumayan. Aku bisa cuci muka dan minum di sini. Pasti airnya segar. Dinginnya. Sekarang aku harus mulai mendaki. Tapi dari mana? Iya, dari sini. Lekukan ini sangat menolongku. Aku cobanya sekarang. Lagi. Ayo. Iya. Ya, sudah hampir sampai tengah. Aku berada di kaki bukit lagi. Sia-sia semuanya. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa ini? Iya, pedang pemberian Bapak. Akan kucoba mendaki dengan bantuan pedang ini. 1, 2, 3. Ayo Kungkong. Kali ini harus berhasil. Ya, akhirnya berkat kegigihan, Kungkong berhasil mencapai puncak Bukit Es. Lalu apa yang ditemuinya di sana? Tidak.
Apa yang harus aku lakukan? Kungkong begitu ketakutan. Dia melihat betapa besar ular emas penunggu bukit es itu, adik-adik. Dengan mata mencorong merah, dia memandangi Kungkong. Dia menghampiriku, merayap. Semakin dekat. Semakin dekat. Apa yang harus kuperbuat? Tolong! Adik-adik, ular itu melilit Kungkong dan dengan segala upaya, Kungkong berusaha melepaskan lilitan yang semakin mengencang. Nafasnya semakin sesak, semakin lemas, sampai akhirnya Dia melilitku semakin keras. Aku tidak bisa bernapas. Tuhan, aku pasrah sekarang. Aku tak kuat lagi. Tapi, mengapa lilitannya tiba-tiba semakin mengendur? Hei, apa itu? Hah? Burung Raja Wali Raksasa. burung Raja Wali Raksasa itu menghampiri ular emas. Mereka lalu bertarung. Mereka saling serang, saling mematuk. Dan, oh iya, di mana ular emas itu meletakkan telurnya? Nah, mumpung mereka sedang bertarung, aku ambil sekarang. Setelah berhasil mengambil telur emas itu, akhirnya sampailah Kungkong di kaki bukit. Semua bahaya telah berhasil ditempuhnya. Sekarang apa yang harus dihadapinya? Hei, siapa kau? Hah? Berani-berani kau memasuki istana ini tanpa izin. Hamba Kungkong, hamba ingin bertemu dengan raja. Hah? Bertemu dengan raja? Ada keperluan apa? Ingin menyampaikan ini, telur ular emas. Jadi, ayolah cepat. Raja dalam keadaan parah. Ayo cepat. Baginda, pemuda ini telah menemukan telur ular emas untuk Paduka. Minumlah. Aduh, tubuhku gemetar. Minumlah, Baginda. Hamba akan membantu Baginda duduk. Ajaib. Sungguh ajaib. Tubuhku menjadi segar. Lihatlah pengawal. Aku sudah dapat berdiri tegap. Sungguh ajaib. Hamba senang sekali, Baginda. Baginda dapat sehat kembali. Jadi benar, kau yang telah menemukan telur ular emas itu? Ya, aku percaya. Tentu engkau. Pengawal, panggilkan putriku. Baik, Baginda. Siapa namamu, anak muda? Nama hamba Kungkong, Baginda. Anak petani tak jauh dari desa sini. Siapa nama orang tuamu? Nama orang tua hamba Pak dan Bu Mario, tuanku. Sembah sujud hamba, ayahanda. Kemarilah putriku. Kau lihat itu. Dialah yang akan menjadi calon suamimu. Karena dialah yang telah menemukan telur ular emas itu. Ini ayahanda. Bagaimana? Tolonglah putriku. Tidak apa-apa, ayahanda. Hamba menerima apapun yang ayahanda perintahkan.
Syukurlah putriku yang tulus hati. Kau memang benar-benar seorang putri yang baik. Terimalah dengan senang hati. Demikianlah adik-adik, akhirnya Kungkong menjadi pangeran di kerajaan Bintang Surya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Sudah berapa lamakah Kanda berada di sini, suamiku? Mengapa? Apa yang terjadi? Sehingga Dinda menanyakan hal itu? Tidak. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya, apakah Kanda tersinggung? Tidak. Tentu saja tidak, Dinda. Tapi kenapa Dinda menanyakannya sambil terisak begitu? Maafkan Dinda. Apa yang mesti aku katakan? Apa? Aku mengerti. Katakanlah. Kanda, sebaiknya kita tidak usah lagi membuat pesta dan mengundang negeri-negeri tetangga. Kanda mengerti maksudku? Iya. Iya. Aku mengerti maksudmu. Kau malu dengan beberapa sindiran dari pangeran-pangeran mengenai diriku, bukan? Betul, bukan? Sungguh-sungguh aku tak tahu apa yang harus aku katakan, Kanda. Dinda, kau lihat di dinding ini. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Sepasang pedang. Iya, betul. Sepasang pedang. Ambillah. Untuk apa, Kanda? Untuk apa? Dengan pedang ini telah kutemukan telur ular emas untuk mengobati ayahmu. Nah, terimalah ini. Dengan pedang ini pula, tusukanlah ke dadaku. Aku rela. Aku memahami betapa menderitanya engkau bersuamikan aku, Dinda. Tidak. Tak mungkin aku melakukannya, Kanda. Sebenarnya, aku sangat mengasihimu. Siapa kau? Pangeran tampan dari mana? Lalu suamiku, di mana kau, Kanda? Tenanglah, Dinda. Akan kuceritakan. Dulu, sewaktu aku dalam kandungan ibu mengalami nasib yang buruk. Dia dikutuk seorang nenek sihir jahat, sehingga aku lahir dengan wajah buruk menyerupai katak. Dan konon wajahku akan pulih kembali menjadi manusia bila ada seorang putri yang dengan tulus hati mengasihiku. Dan tetesan air matanya jatuh mengenai kakiku. Ternyata kaulah yang telah melakukannya, Dinda. Aku sangat bahagia sekali. Aku sebenarnya putra seorang raja. Kanda. Adik-adik manis, sejak itu Kungkong dan Putri Candraresmi hidup berbahagia. Tak lama kemudian raja pun wafat. Maka mereka berdua menggantikan memerintah kerajaan Bintang Surya dengan aman dan sentosa. Selamat